Halo Speed Lovers! Veda Ega Pratama disebut punya peluang ke MotoGP 2029 lewat jalur Honda Tim Asia. Tapi ada syarat berat di Moto3 dan Moto2 yang wajib ditaklukkan. Musim Moto3 2026 mulai menjadi panggung penting bagi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Nama Veda kini mulai ramai diperbincangkan sebagai salah satu talenta yang berpotensi menembus MotoGP dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan, muncul proyeksi berani bahwa Veda bisa membuka peluang naik ke kelas Premier pada musim 2029. Namun, jalan menuju MotoGP ternyata tidak semudah sekadar tampil cepat di lintasan. Meski berstatus rookie, Veda sejauh ini menunjukkan start yang menjanjikan. Penampilannya di awal musim Moto3 2026 dinilai solid. Bukan hanya mampu bersaing dengan para rival yang lebih berpengalaman, Veda juga sudah menunjukkan bakat spesial dengan beberapa kali menembus posisi 5 besar, bahkan sukses mencuri podium. Pencapaian ini menjadi sinyal kuat bahwa pembalap muda Indonesia itu bukan sekadar numpang lewat di Moto3. Namun, banyak pengamat menilai, performa sesaat belum cukup untuk membuka pintu menuju MotoGP. Tantangan utama Veda saat ini justru ada pada konsistensi. Di Moto3, persaingan terkenal brutal dan sangat ketat. Selisih waktu antar pembalap kerap hanya hitungan sepersekian detik. Dalam kondisi seperti itu, pembeda utama bukan hanya skill balap, tetapi mentalitas saat race dan kemampuan menjaga performa sepanjang musim. Karena itu, syarat mutlak untuk Veda adalah menjadi penghuni reguler posisi 5 besar. Bukan hanya sekali dua kali tampil bagus, melainkan konsisten di barisan depan hampir setiap seri. Jika mampu melakukan itu, langkah menuju tahap berikutnya akan semakin terbuka. Tahapan berikutnya adalah transisi ke Moto2, yang justru disebut sebagai fase paling krusial dalam karir Veda. Banyak pembalap hebat bersinar di Moto3, tetapi gagal berkembang saat naik ke Moto2. Penyebabnya jelas, motor Moto2 jauh lebih besar, lebih bertenaga, dan menuntut gaya balap yang berbeda total. Adaptasi teknis menjadi ujian besar. Disinilah Veda dituntut bukan hanya cepat, tetapi juga meningkatkan race intelligence, membaca strategi ban, memahami manajemen balapan, dan mengasah kemampuan mengambil keputusan dalam tekanan. Target realistisnya, Veda harus mampu menjalani setidaknya 1-2 musim kompetitif di Moto2. Lebih penting lagi, ia harus melewati fase itu tanpa cedera serius. Karena dalam banyak kasus, cedera justru menjadi faktor yang menghambat karir pembalap muda sebelum sempat mencapai MotoGP. Namun persoalan Veda bukan cuma soal performa di lintasan. Ada faktor lain yang sangat menentukan, yaitu ketersediaan kursi di MotoGP. Disinilah strategi Honda bisa menjadi penentu. Sebagai bagian dari jalur pembinaan Honda Tim Asia, posisi Veda dinilai sangat strategis. Jika Honda benar-benar menyiapkan regenerasi pembalap untuk proyek jangka panjang mereka di MotoGP, maka Veda berpeluang masuk radar sebagai kandidat masa depan. Apalagi jika pada 2029 tersedia slot kosong di tim satelit maupun proyek pabrikan Honda. Ini bisa menjadi pintu emas bagi pembalap Indonesia tersebut. Namun para pengamat mengingatkan, karir menuju MotoGP bukan seperti jalan tol yang lurus. Jalannya justru penuh tikungan buta. Satu keputusan salah dalam memilih tim, salah strategi karir, atau terjebak terlalu lama di Moto2 bisa membuat mimpi ke MotoGP menguap. Itulah mengapa Veda juga membutuhkan manajemen karir yang cerdas. Memilih tim kompetitif, mendapat dukungan teknis yang tepat, dan berada di lingkungan yang mendukung perkembangan pembalap menjadi faktor yang sama pentingnya dengan hasil balapan. Tanpa itu, banyak talenta besar akhirnya mandek di kelas menengah. Karena itu, muncul blueprint yang kini ramai dibahas untuk jalur Veda menuju MotoGP 2029. Tahap pertama, Veda wajib konsisten menjadi langganan 5 besar di Moto3. Tahap kedua, ia harus menjalani 1-2 musim kompetitif di Moto2 sambil membuktikan mampu bersaing di level lebih tinggi. Dan jika dua tahap itu berhasil dilewati, maka pintu MotoGP pada 2029 bisa terbuka. Blueprint ini memang terdengar ambisius, namun bukan mustahil. Usia Veda, jalur pembinaan Honda, serta potensi yang mulai terlihat musim ini membuat skenario itu mulai dianggap realistis. Kini pertanyaannya tinggal satu, mampukah Veda menjaga konsistensi, menaklukkan fase berat di Moto2, dan memanfaatkan momentum ketika peluang kursi MotoGP benar-benar terbuka? Jika iya, maka MotoGP 2029 bisa menjadi momen bersejarah. Karena untuk pertama kalinya dalam era modern, Indonesia berpotensi memiliki pembalap reguler di kelas Premier lewat jalur yang dibangun dari Moto3. Dan semua itu sedang dimulai sekarang. Ducati dikabarkan akan menyatukan Marc Marquez dan Pedro Acosta, dua pembalap paling agresif dalam satu tim.
Tapi, apakah ini resep juara atau awal konflik besar? Isu panas mulai berhembus di pedok MotoGP jelang musim 2027. Ducati disebut tengah menyiapkan duet impian dengan memasangkan Marc Marquez dan Pedro Acosta di tim pabrikan mereka. Kabar ini langsung memicu antusiasme besar, termasuk dari legenda World Superbike Jonathan Rea. Menurut Rea, jika duet ini benar-benar terwujud, MotoGP bisa menyaksikan rivalitas ikonik layaknya Ayrton Senna dan Alain Prost di Formula 1 pada akhir 1980-an. Spekulasi ini muncul seiring dengan situasi kontrak para pembalap kunci. Kontrak Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di tim Ducati Lenovo akan berakhir pada penghujung musim 2026. Di sisi lain, kontrak Pedro Acosta bersama Red Bull KTM juga memasuki fase krusial. Rumor yang berkembang menyebut bahwa Ducati Corse telah menjadikan Acosta sebagai target utama untuk musim 2027. Di saat yang sama, mereka juga berupaya keras mempertahankan Marquez sebagai pemimpin proyek jangka panjang mereka. Jika skenario ini berjalan sesuai rencana, maka duet Marquez-Acosta akan menjadi salah satu pasangan paling eksplosif dalam sejarah MotoGP. Sebagai konsekuensinya, Francesco Bagnaia dikabarkan akan mencari tantangan baru dan berpotensi merapat ke Aprilia Racing, kemungkinan berduet dengan sahabat dekatnya Marco Bezzecchi. Bagi Jonathan Rea, potensi kedatangan Acosta ke Ducati bukan hal mengejutkan. Ia menilai pembalap muda asal Spanyol itu memiliki kualitas luar biasa dan gaya balap yang sudah sangat matang. Acosta adalah pembalap yang sangat luar biasa. Dia selalu kompetitif dan saya sangat menyukai pendekatannya. Bahkan sekarang dia sudah terlihat seperti pembalap Ducati, ucap Rea. Namun yang paling menarik perhatian Rea adalah potensi dinamika internal jika Acosta benar-benar dipasangkan dengan Marquez. Ia memprediksi bahwa hubungan keduanya bisa berkembang menjadi rivalitas legendaris, mirip dengan kisah Senna dan Prost. Itu membuat saya penasaran, apakah dia dan Marc akan seperti Senna dan Prost? Saya tidak tahu, tapi itu pasti akan sangat menarik. Tambahnya, perbandingan ini bukan tanpa alasan. Ayrton Senna dan Alain Prost dikenal sebagai salah satu duet paling sukses, sekaligus paling kontroversial dalam sejarah Formula 1. Bersama tim McLaren, keduanya mendominasi era akhir 1980-an hingga awal 1990-an dengan segudang gelar juara. Namun, di balik kesuksesan tersebut, hubungan keduanya penuh konflik. Senna dan Prost sama-sama memiliki karakter kuat dan tidak mau mengalah. Persaingan internal yang memanas bahkan kerap mempengaruhi suasana tim. Situasi serupa berpotensi terjadi di Ducati jika Marquez dan Acosta benar-benar dipasangkan. Keduanya dikenal sebagai pembalap agresif dengan mental juara. Marquez dengan pengalaman dan rekam jejak luar biasa, tentu tidak akan mudah menyerahkan status sebagai pembalap utama. Sementara Acosta sebagai rising star juga memiliki ambisi besar untuk segera menjadi yang terbaik. Dari sisi teknis, duet ini bisa menjadi kekuatan yang sangat menakutkan bagi rival. Kombinasi pengalaman Marquez dan talenta muda Acosta berpotensi membawa Ducati ke level dominasi baru. Namun di sisi lain, manajemen tim harus mampu mengelola ego dan persaingan internal agar tidak berujung konflik yang merugikan. MotoGP 2027 memang masih beberapa musim lagi, namun wacana ini sudah cukup untuk memanaskan suasana. Jika benar terjadi, duet Marc Marquez dan Pedro Acosta bukan hanya akan menjadi kekuatan besar di lintasan, tetapi juga drama besar di dalam garasi. Pertanyaannya kini, apakah Ducati siap menghadapi resiko dari duet Galacticos ini? Karena sejarah telah menunjukkan memiliki dua pembalap hebat dalam satu tim bisa menjadi berkah atau justru awal dari konflik besar.